Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, bersama saya, Yosua Hendri. Salam bergemar, puji Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Petrus pasal 3. Kita akan fokus pada ayat yang ke-17 untuk pagi hari ini. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita di dalam penutupnya, di dalam suratnya, mengatakan bahwa kita harus waspada agar jangan terseret akan kesesatan. Juga kita harus jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh, agar kita tidak terseret dalam kesesatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan fokus pada hal yang kedua. Yang pertama tadi waspadalah, tapi hal yang kedua dikatakanlah jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kita akan fokus pada hal ini, ya, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, ya. Kita jangan sampai kehilangan pegangan kita yang teguh agar kita tidak tersesat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pegang teguh di dalam setiap kehidupan kita agar kita tidak tersesat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan pelajari satu persatu pada pagi hari ini. Hal yang saya renungkan, apa yang perlu kita pegang teguh agar kita tidak tersesat. Hal yang pertama yang perlu kita pegang teguh agar kita tidak tersesat adalah kita harus memegang teguh teladan Kristus. Ya, teladan Kristus terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dan seterusnya. Ayat yang ke-5 saya bacakan. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, teladan Kristus di dalam ketaatan. Bapak Ibu, kita harus pegang teladan Kristus, bahwa Yesus itu di dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita, dia rela turun dari surga, dia rela mengosongkan dirinya, dia rela tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, menebus setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, menebus kehidupan kita dari setiap dosa kita. Ini yang perlu kita pegang teguh, yaitu teladan Kristus, ya. Kita harus ingat terus, ya, kita harus teladani pengorbanan Tuhan, ya. Jangan sedikit-sedikit mengalami penderitaan kita menggerutu, sedikit-sedikit kita mengalami penderitaan kita bersungut-sungut, sedikit-sedikit dalam penderitaan kita putus asa, sedikit-sedikit dalam penderitaan kita mundur, sedikit-sedikit dalam penderitaan tidak mau melayani, sedikit-sedikit dalam penderitaan, ya, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, tidak mau ke gereja, gak gerejo-gerejoan, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita pegang teladan Kristus. Kristus di dalam mempertahankan, menebus, di dalam perjuangannya menebus kehidupan kita, Bapak Ibu, dia rela mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dikatakan Bapak Ibu. Teladan yang luar biasa yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah meninggalkan teladan sampai mati, apakah kita mau melepaskan keteladanan Kristus itu? Kalau kita meninggalkan keteladanan Kristus itu, maka dengan secepatnya kita akan tersesat, kita akan terbawa arus kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tadi dikatakan di dalam pembacaan kita pertama 2 Petrus 3 ayat 3,
ya 2 Petrus 3 ayat 17 ya, kita akan mengikuti arus ketersesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Oleh sebab itu inilah pentingnya kita berpegang di dalam keteladanan Kristus. Ingat, Kristus mati, Kristus rela memperjuangkan hidup kita di dalam keteladanannya, memperjuangkan hidup kita sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, menebus setiap kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang harus kita pegang teguh dalam setiap kehidupan kita, yaitu perintah Kristus. Perintah Kristus ini kita harus pegang teguh terus dalam setiap kehidupan kita, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak tersesat di dalam jalan-jalan orang yang tidak mengenal hukum. Ya, kita baca 1 Yohanes 2. Bapak Ibu, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14 atau sampai ke-8. Ya, 7 sampai 8. 1 Yohanes 2 7 sampai 8. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, ya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus, dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Bapak Ibu boleh lanjutkan nanti sampai ayat 14. Saya akan baca di ayat yang ke-15 langsung. Ya, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan 17, saya baca ulang. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang memegang perintah Kristus, orang yang memegang teguh perintah Kristus akan tetap hidup selama-lamanya. Nah, ini pentingnya kita pegang teguh perintah Kristus, pegang teguh kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita akan hidup lamanya. Kita tidak akan terbawa arus kesesatan dunia, arus kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tadi di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dikatakan, ya, kita harus pegang teguh perintah Kristus, karena perintah Kristus itu yang menyelamatkan kita. Saya baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang berpegang kepada perintah Kristus, tetap hidup selama-lamanya. Sedangkan orang yang tersesat pasti akan binasa. Nah, Bapak Ibu, sudah luar biasa firman Tuhan pagi hari ini memperingatkan kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus memegang teguh perintah Kristus. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ya, kita harus memegang teguh janji kedatangan Tuhan. Kita baca Yohanes 14. Janji kedatangan Tuhan. Kita pegang teguh, harus kita pegang teguh, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. 2 Yohanes 14, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat pertama 3. Saya bacakan rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan perhatikan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada
dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita pegang teguh dalam kehidupan kita agar kita tidak tersesat, yaitu adalah kita pegang teguh janji kedatangan Tuhan. Ya, banyak sekali orang yang sekarang mulai bergeser imannya, goyah imannya, goyah pengharapannya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena lama menunggu Tuhan itu. Hal yang paling tidak disukai dari kita, dari manusia, itu menunggu. Ya, berapa kali saya menunggu orang, itu bahkan sampai janji itu bisa molor sampai 1 jam, 2 jam. Ketemunya 15 menit, ngobrol sebentar, tapi nunggunya 2 jam. Itu berulang kali, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Ya, enggak 1 kali, 2 kali. Ya, paling menjemukan, paling menjengkelkan, paling menggemaskan adalah menunggu terlalu lama. Karena saat kita menunggu itu, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, itu ada kesempatan, ya, melalui bisikan-bisikan iblis, ya, mulai bisik-bisikan tipu daya iblis yang akan menyeret kehidupan kita di dalam kesesatan. Ya, hati-hati. Hal yang menunggu itu boring, membosankan. Disitulah saat kita merasa bosan menunggu Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan bosan, disitulah letak iblis akan menyerang kehidupan kita dengan tipu dayanya. Ya, nggak mungkin datang lagi ya, Yesus nggak mungkin datang, dia berdusta. Enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita pegang teguh kedatangan Tuhan. Kita pegang teguh kedatangan Tuhan, janji kedatangannya. Ya, jangan goyah akan janji kedatangannya, tapi kita harus semakin teguh akan janji kedatangannya. Kedatangan Tuhan kedua kali harus menjadi pengharapan kita. Ya, jadikan janji Tuhan itu pengharapan kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pengharapan kita, berharap sungguh-sungguh. Karena apa? Pengharapan akan kedatangan Tuhan adalah sauh yang kuat. Ya, kita baca dalam Ibrani 6. Nah, kita baca Ibrani 6. Ya, kita baca ayat 18. Ya, ayat 18 selanjutnya. Supaya, saya ulangi Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Berarti kan Allah tidak mungkin berdusta. Kalau dia berjanji, aku akan datang kembali, aku akan menyiapkan tempat bagimu, dan apabila tempat yang sudah disiapkan sudah siap, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku berada. Ya, perhatikan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Perhatikan, tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, yaitu kedatangan Tuhan. Ya, pengharapan yang terletak di depan kita adalah kedatangan Tuhan. Ya, kapan Tuhan datang? Ini pengharapan kita. Seluruh umat manusia, seluruh umat Kristen, semua anak-anak Tuhan itu menantikan pengharapan kedatangan, berharap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, itulah kedatangan Tuhan. Pengharapan akan kedatangan Tuhan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan perenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana kita lepas atau terlepas dari kesesatan, dari jalan-jalan yang sesat, ya, arus yang membawa kita pada kesesatan. Bagaimana kita lepas dari itu? Yaitu kita harus berpegang teguh yang pertama kepada keteladanan Kristus, di mana Kristus memberi teladan, dia mati memperjuangkan kehidupan kita untuk menebus kehidupan kita. Lalu yang kedua, ya, kita harus berpegang teguh kepada perintah Kristus, karena orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang berpegang kepada perintah Tuhan, akan hidup selama-lamanya. Lalu yang ketiga, harus kita pegang teguh tentang janji kedatangan Tuhan, karena janji kedatangan Tuhan itu bukan dusta.
Mari kita berpengharapan, semakin hari semakin berharap bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Karena pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa yang dilakukan sampai ke belakang tabir, sampai kepada ruang Maha Kudus, sampai kepada Yerusalem baru, sampai kepada langit bumi baru, sampai kepada kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan, kita baca kembali perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya dan sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara kasih semua bisa menjadi berkat bagi kita, meneguhkan iman kita. Jangan goyal kembali, tetaplah, jangan takut kepada kesesatan, tetapi mari kita mengintrospeksi diri kita agar kita berpegang teguh kepada teladan Kristus, kepada perintah Kristus, dan juga janji kedatangan Kristus kembali. Puji Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, teduhkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Berikan pengharapanmu, berikan kasihmu kepada Tuhan, nyatakan kemurahanmu, menyatakan kasihmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemurahannya dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Semakin hari semakin teguh Tuhan. Kami tidak ragu, tidak goyah, dan kami tidak mau tersesat Tuhan, atau terbawa arus penyesatan Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kami boleh berpegang teguh Tuhan kepada teladan-Mu yang mau mati bagi kami, dan juga berpegang kepada perintah-Mu, karena di dalam kehendak-Mu, dalam melakukan kehendak-Mu kami akan hidup selama-lamanya. Dan kami juga tidak akan melepas pengharapan kami akan janji-Mu Tuhan untuk kedatangan-Mu kedua kali. Akan Engkau genapi, agar iman kami semakin kuat, agar pengharapan kami semakin kuat, sebab pengharapan akan kedatangan Engkau sebagai sahu yang kuat, yang aman bagi jiwa kami yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke ruang Maha Kudus. Demikian Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini, mulai pagi, siang, hingga malam, di dalam kuasa tangan-Mu, di dalam kasih-Mu, dan kami percaya setiap langkah kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami serahkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Salam bergemar.